Nikita Mirzani segera memasuki fase krusial dalam perkara hukum pidana terkait permasalahannya dengan Reza Gladys. Pekan ini, rencananya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasusnya akan membacakan putusan sela yang bakal menentukan perkara tersebut lanjut ke pokok perkara atau dihentikan jika eksepsi terdakwa diterima. Lalu, bagaimana gambaran jalannya sidang ke depan? Terkait hal itu, pihak Nikita Mirzani sudah berstrategi dengan memutuskan untuk mencabut gugatan perdata dugaan wan prestasi terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, mengatakan jika keputusan tersebut diambil agar pihaknya bisa fokus mengurus perkara pidana ke depannya karena menilai sosok Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang kini jadi terdakwa lebih penting untuk dibela ketimbang urusan material di gugatan perdata. Di sisi lain, pihak Reza Gladys, dalam hal ini kuasa hukumnya Julianus Sembiring, pun mengaku siap untuk menghadapi kelanjutan sidang perkara pidana. Menurutnya, Reza Gladys sangat siap memberikan keterangan di muka persidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor jika memang dalam putusan sela Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan perkara pidana terhadap Nikita Mirzani. Saya sampaikan aja, dan dia berharap memang harus ada skala prioritas, dan skala prioritas kita adalah ke perkara sela. Dari putusan sela ini nanti apakah eksepsi daripada kuasa hukum atau penasihat hukum atau Nikita Mirzani diterima? Kalau diterima maka perkara ini akan dihentikan. Kalau tidak diterima, perkara lanjut, disitulah nanti akan berproses di mana para saksi semua akan dipanggil. Disinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Dalam persidangan pidana, klien kami ini kan sudah diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Itu ya harus ya saya sampaikan ya. Kemudian setelah putusan sela akan lanjut ya dalam pembuktian, saksi ya. Tapi yang pertama adalah klien kami akan dipanggil sebagai saksi korban ya, untuk memberikan keterangan terhadap apa yang dilaporkan dan terhadap apa yang dia ketahui, termasuk secara khusus adalah terhadap apa yang dia berikan keterangan dalam proses penyidikan dan penyidikan. Kalau klien kami tidak perlu persiapan ya, karena apa yang dia akan sampaikan dalam persidangan nanti memang fakta kejadian yang sebenarnya, peristiwa hukum yang sebenarnya. Dan kalaupun sekarang kita pertanyakan kepada beliau pada saat sedang tidur, ya ingat gitu. Kenapa? Karena memang dia sedang yang mengalami kejadian. Iya, dia langsung mengalami kejadian. Yang kemudian menarik, meski berada dalam sisi yang berseberangan, Julianus Sembiring menyarankan pada Nikita Mirzani untuk melakukan 3 hal terkait statusnya sebagai terdakwa. Salah satunya, dia berharap Nikita mau menjadi justice kolaborator guna mengungkap dalang dibalik posisinya yang kini di kursi terdakwa dengan dugaan tindak pemerasan. Dalam pandangan Julianus Sembiring, Nikita Mirzani tak perlu memasang badan dan menumbalkan dirinya untuk menutupi kejahatan yang diduga dilakukan oleh orang lain. Lantas, apa maksud dari pernyataan tersebut? Dalam hal ini kami menyampaikan kepada terdakwa ini. Pertama, jangan tumbalkan diri. Jadilah justice kolaborator. Artinya ringankan diri. Kedua, bersikap baiklah diri dalam persidangan. Ketiga, jangan melakukan perbuatan yang sama melalui akun yang salah. Karena apa? Karena dia didakwakan dengan pasal lebih ayat 2 kayak tentang melakukan. Nah, kalau itu digunakan sama saja melakukan perbuatan yang sama. Artinya kalau ketiga ini dilakukan ya sebagaimana ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang hakim akan. Tapi kami mendengar dari pernyataan dari terdakwa pada saat dibacakan dakwaan
terdakwa Nikita Mirzani mengatakan ada perbuatan orang lain di dalam dakwaan. Kan clear. Nggak perlu tanya kami, nanti tidak uji. Ya, pernyataan beliau kan seperti itu. Ada perbuatan orang lain dalam dakwaan. Benar. Kalau dia terdakwa Nikita Mirzani sadar terhadap itu, bukan. Memang sebelumnya Nikita Mirzani sempat berujar jika dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terkesan salah alamat. Menurutnya, kala itu dakwaan yang dituduhkan padanya sebenarnya adalah perbuatan orang lain. Bahkan di momen tersebut, Niki sempat berujar jika Doktif-lah yang sebenarnya menjadi sasaran Reza Gladys. Banyak ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Kami menyampaikan, gunakan hak dari terdakwa Nikita Mirzani, jangan mau menjadi tumpal, karena dia yakin dan percaya bahwa perbuatan dugaan tindak pidana ini terdakwa Nikita Mirzani bukan sebagai penanggung jawab utama. Kami harus tegaskan, pengaduan klien kami pada tanggal 1 Desember terhadap laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024 terhadap 3. Dan terhadap pengaduan dan laporan ini terhadap 4 peristiwa hukum. Tanggal 27 Oktober, tanggal 13 November, dan tanggal 14 November. Tanggal 7, tanggal 13, 14, dan tanggal 27 November. Saya ulangi ya, 27 Oktober, 13, 14, dan 27 November. Terhadap 4 peristiwa. Kemudian dalam surat dakwaan ditambah peristiwa. Artinya kami sendiri saja sudah meyakinkan ya dalam keterangan klien kami bahwa tidak harus dua tersangka tadi. Ditambah lagi dalam surat dakwaan. Nah ini kan sudah jelas. Silakan masyarakat membuka ya surat dakwaan itu melalui Google, ketik SIPP PN Taksel, kemudian ketik di pencarian nama Nikita Mirzani. Ketahuan apa? Baca. Orang bodoh sekalipun akan melihat siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Di sisi lain, Doktif ketika hadir dalam salah satu persidangan Nikita Mirzani pun sempat mengatakan jika Reza Gladys memang terusik dengan aktivitasnya mereview produk skincare. Apalagi produk-produk skincare milik Reza Gladys sempat mendapat ulasan buruk dari Doktif berdasarkan penilaiannya. Jadi, apakah Nikita Mirzani jadi tumbal atas perbuatan Doktif? Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya apakah karena Doktif itu yang jelas kalau menurut dugaannya Doktif ya karena Doktif membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Apa karena Dari awal kan saya sampaikan, kalian kan tidak lagi punya dendam kepada terdakwa Nikita Mirzani. Tidak. Hanya dia ingin fakta hukum dan fakta kejadian ini itu mencari keadilan agar kemudian terhadap tuduhan yang disampaikan oleh para reviewer itu dapat dipatahkan dalam proses pengadilan terkait khususnya tentang produk skincare-nya yang dengan berbahaya. Ada reviewer saat itu atas nama akun Doktif, kemudian diikuti oleh reviewer yang lain, salah satunya adalah terdakwa Nikita Mirzani yang menuduhkan sesuatu kepadanya dengan narasi overclaim. Itu adalah kejahatan konstitusi. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang bisa dan berwenang berkompetensi untuk menyatakan itu adalah Badan POM sebagaimana Perpres nomor 80 tahun 2000.
Terlepas dari hal tersebut, hubungan Nikita Mirzani dan Doktif pun dikabarkan sedang merenggang. Doktif yang dalam beberapa persidangan awal Nikita Mirzani selalu hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberi dukungan, tak tampak di sidang terakhir Nikita Mirzani yang mengagendakan jawaban JPU terhadap eksepsi yang disampaikan pihak Nikita Mirzani. Bahkan sebelum sidang dimulai, Nikita juga sempat menyarankan Doktif untuk tak usah hadir di persidangan itu. Ya, nggak usah datang deh. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya, selama emang kebenaran yang harus kita dukung. Yang jelas Doktif akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Kan kalau dikawal kayak begini, takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut, jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Bahkan seusai persidangan, Niki juga tak menyebut nama Doktif sebagai salah satu pihak dianggap setia memberikan dukungan padanya selama menjalani proses hukum. Iya, aku juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Zack, Bucita Luna, Reva, Lucky, yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Lantas, apakah itu merupakan sinyal jika Nikita Mirzani mulai sadar jika dirinya ditumbalkan? Aku mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya, karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan, dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan, dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan.